Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan dan rekanita semuanya. Selamat datang di Podcast Entrepreneur episode 01. Nah, ini merupakan podcast pertama kita dari Lembaga Entrepreneur PC IPPN Sleman. Selanjutnya teman-teman akan ada banyak episode lagi yang dimana di Podcast Entrepreneur ini kita akan membahas berbagai topik dan ngobrol-ngobrol santai tentunya tentang bisnis, wirausaha, dan entrepreneurship yang pastinya insya Allah akan menambah wawasan teman-teman semuanya. Nah, di episode pertama kita kali ini, di sini kita sudah ditemani bersama Mas Irfan Nugroho. Halo, selamat malam Mas Irfan. Halo, apa kabar? Selamat malam. Gimana Mas kabarnya nih? Ya, alhamdulillah baik-baik saja. Matur nuwun Mbak Mirza. Oke, siap. Lagi posisi di mana nih Mas? Ini kebetulan baru di kantor. Oh, di kantor. Ya, masih di kantor. Ya, tadi saya sempat sedikit baca nih dari CV-nya Mas Irfan Nugroho. Keren banget, ada beberapa ini ya bisnis yang dijalankan oleh Mas Irfan. Ada Nuk Nuk Farm, ada Nuk Nuk Snack, ada Nuk Nuk Pet Shop, ada lagi Nuk Nuk Material Supplier. Wah, keren banget nih. Ini semuanya masih berjalan semuanya ya Mas ini? Semua bisnisnya nih? Ya, alhamdulillah masih berjalan. Oke, mantep. Nah, mungkin sebelum dimulai kita ngobrol-ngobrolnya dari Mas Irfan dulu nih. Coba mau perkenalan dulu. Siapa tahu teman-teman di sini masih ada yang belum kenal atau belum ngerti siapa sih Mas Irfan Nugroho ini. Coba langsung aja deh kepada Mas Irfan. Ya, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya perkenalkan nama saya Irfan Nugroho. Alhamdulillah di sini saya mungkin tadi sudah dibacakan beberapa dari CV oleh Mbak Mirza, beberapa perusahaan. Kemudian untuk yang selanjutnya, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bisa ikut berpartisipasi dalam podcast pada malam hari ini. Semoga sedikit informasi dan sedikit nanti bisa menambah wawasan teman-teman semua. Karena saya sendiri juga masih tahap belajar. Semoga nanti kita bisa sharing belajar bersama. Seperti Amin. itu. Amin. Terima kasih sekali ya Mas Irfan atas waktunya di malam hari ini. Di tengah kesibukan Mas Irfan tapi masih menyempatkan di sini buat ngobrol-ngobrol, buat sharing-sharing ilmu bareng kita di podcast Entrepreneur tentunya. Nah, tadi aku udah baca lagi ternyata nih rekan dan rekanita Mas Irfan ini beliau merupakan Ketua PAC Ibnu Ngemplak ya Mas dari tahun 2017 sampai 2019, lalu juga Ketua dari PC Ibnu Sleman mulai tahun 2019 sampai tahun 2022. Iya. Oke, tapi keren banget nih di tengah kesibukan ada beberapa pengalaman organisasi juga yang dijalani oleh Mas Irfan. Ada salah satunya menjadi DPM FEB UAD. Lalu menjadi KT Karya Remaja Sindu Martani, lalu ikut juga Badan Ekonomi TKA TPA Ngemplak, lalu menjadi sekretaris saat ini di LPBI NU Sleman, menjadi wakil sekretaris 2. Wah, sibuk banget ya sepertinya Mas Irfan kegiatannya, luar biasa ya sekali. Begitulah. Organisasi jalan tapi bisnis tetap jalan juga ya Mas ya, insya Allah. Ya, amin. Oke, mantap. Nah, mungkin karena kita malam ini mau bahas tentang bisnis dan entrepreneur nih, mungkin Mas Irfan bisa langsung aja cerita gimana sih dulu awalnya bisa membangun bisnis itu sejak kapan Mas? Dan dulu memulainya itu gimana Mas? Coba langsung diceritain aja. Oh ya, mungkin sedikit ya untuk mengalami dari awal untuk bisnis itu sendiri. Sebenarnya dari awal tuh sebenarnya cuma iseng-iseng karena kita punya sebelum bisnis itu malah sebenarnya sudah mulai sebelum ikut organisasi. Jadi ada kayak waktu luang dulu awalnya itu sebenarnya dari SMP. Nah, SMP itu kebetulan saya juga hobi ikan kecil-kecil, mungkin teman-teman pada paham lah, ikan balon yang dijual 1.000-an itu. Nah, dari situ saya juga melihat ada potensi. Saya juga melihat kok ini ikan banyak digemar ya, adik-adik khususnya. Banyak kan anak SD, SMP gitu pasti tahu ikan yang namanya ikan balon yang mungkin
satu jempol-jempol ini harganya 1.000-an. Nah, dari itu ide awal itu saya mencoba untuk cobalah diternak dulu, siapa tahu nanti bisa berkembang dengan macam-macam. Nah, dari awal itu coba-coba, mungkin boleh dibilang awal berdirinya itu yang pertama kan ada Nuk Farm itu. Nah, itu dari segi keperikanan dulu. Nah, di situ juga banyak sih dari awal cacian, mungkin kayak di pesimisme nggak mungkin itu, nggak mungkin karena kita kan ya ketika memulai iseng itu juga bisa dilihat orang di luar tuh nggak serius atau apa ya namanya hobi, namanya itu kan menyelam sambil minum air lah. Nah, istilahnya sambil jalan, lama kelamaan alhamdulillah itu ikan bisa dipasarkan, walaupun awal-awal itu masih door to door ke toko-toko ikan. Kemudian ada pelanggan ikan tetap, mungkin dari adik-adik kecil itu nanti saya mencoba, oh ini ada ikan, ini harganya mungkin harga nanti di pasaran dengan mungkin ketika hadir di rumah di farm itu bisa berbeda. Nah, maka dari itu kita bisa tertarik. Kemudian selanjutnya melanjut ke SMK. Nah, SMK itu saya memulai dengan mungkin sedikit organisasi, ya itu mungkin belum tersampaikan di CV juga. Alhamdulillah kemarin juga pas SMK ikut juga di kerohanian Islam di SMK Negeri 2 Depok Sleman. Nah, kebetulan di situ kan kita semua tahu anak organisasi itu kan mesti ada acara-acara yang mungkin bisa dibilang membutuhkan konsumsi. Nah, iya, betul. Dari itu juga saya membuat ini ada sedikit peluang nih untuk kita menjurus ke snack. Nah, dari itu juga saya melihat karena rumah saya juga dekat dengan pasar. Kebetulan kenal banyak dengan beberapa pengrajin snack jajan pasar. Nah, itu saya membuat istilahnya kerjasama, walaupun per snack itu ya ambil keuntungannya sedikit-sedikit, akan tapi saya membuat klaim dengan mengasih stiker setiap produksi dari saya, kurang lebih seperti itu. Itu dari Nuk Farm, kemudian snack, dan lanjut lagi ke yang itu. Yang Nuk supplier material. Sebenarnya boleh dibilang saya mulai usaha itu dilihat karena ya itu dulu awal-awal berdirinya dulu sebelum SMP, kebetulan orang tua juga sudah berdagang, akan tetapi saya juga melewati proses yang itu masa sulit, masa sedengan, kemudian masa yang sekarang itu juga. Nah, saya bisa melihat proses-prosesnya. Setelah proses itu berjalan, alhamdulillah saya bisa meniru. Alhamdulillah untuk Nuk yang itu material supplier itu bisa terjalani, walaupun sedikit banyak masih dibantu dengan orang tua, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang terakhir, alhamdulillah ada rezeki sedikit, saya mengembangkan usaha mengenai Nuk Pet Shop terlebih dahulu, kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, jadi untuk yang terakhir sendiri yang Nuk Pet Shop itu baru kemarin puasa sebenarnya. Oh, baru bentar banget ya berarti Mas yang pet shop ya, ini? Ya, belum ada 1 tahun ya. Baru 4 bulanan lah. Dari awal cerita kenapa bisnis itu karena hobi ya Mas ya, hobi sebenarnya. Ya. Seneng lihat ikan kecil-kecil, lalu di situ melihat ada peluang, akhirnya dijual kembali gitu ya Mas. Jadi alhamdulillah ramai sampai sekarang. Oke, luar biasa sekali nih. Walaupun masih sekolah, itu berarti masih SMP ya Mas ya waktu jual ikan? Ya, masih SMP. Sebenarnya dulu kan belum gencar-gencarnya Facebook atau yang lain. Nah, iya, belum itu ada ketika ketika ada teman-teman, mungkin teman-teman satu kelas lihat, wah ikannya bagus. Nah, itu langsunglah diambil satu persatu gitu. Terus seiring berkembangannya waktu, saya juga ikut memasarkan di grup Facebook, di istilahnya grup Instagram dan lain-lain. Nah, itu sosmed alhamdulillah mengalami itu istilahnya perkembangan. Banyak teman juga, banyak komunitas juga, alhamdulillah bisa pemasaran lancar, kurang lebih seperti itu. Oh, jadi awalnya cuma dari mulut ke mulut aja ya Mas ya, karena dulu juga belum ramai sosmed. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Dan sekarang masih ada nih Mas yang ikan-ikan, jual ikan-ikan masih ada ya sampai sekarang ya? Ya, alhamdulillah masih itu sekarang, alhamdulillah untuk pengelolanya ya itu sih adik saya, karena adik juga
kebetulan ikut suka, ya udah tak pasrahin adik saya. Ya saya cuma nanti ikut pemasaran, kemudian sama ikut mempunyai gitu aja, nanti bagi hasil, kurang lebih seperti itu. Oke, kalau saya lihat dari ceritanya nih kan nggak cuma satu bidang bisnis aja, ada ikan, ada jual snack, ada material, dan ada pet shop, dan tentunya kan ini di beda-beda sektor gitu Mas. Nah, gimana sih caranya Mas Irfan nih mempertahankan empat-empatnya bisa jalan sampai sekarang, sedangkan kita tahu sendiri itu bukan di bidang yang sama, maksudnya bukan pasarnya jelas beda kan dari empat itu. Nah, itu gimana caranya Mas Irfan menghandle semuanya sampai udah lama sampai sekarang tapi kok masih bisa tetap jalan gitu? Ya, mungkin di situ dari keempat bidang bisnis itu ada yang salah satu bisnis yang itu pokok itu dalam harian setiap hari ada perputaran uang. Nah, itu terutama saya itu lebih ke prioritas ke yang material supplier itu. Itu yang mungkin nanti istilahnya setiap hari ada penjualan. Kemudian berlanjut ke pet shop, kemudian kalau yang snack itu sebenarnya saya nggak setiap hari jualan. Jadi ketika ada event organisasi, entah nanti dari IPNU yang itu kemarin selesai demis, kemudian nanti Karang Taruna, atau dari teman-teman dari kawan-kawan yang ingin memesan, itu nanti baru dilayani, kurang lebih seperti itu. Jadi cara mempertahankannya, yang penting yang kita pokokkan yang bisa buat harian dulu. Jadi yang usaha lain itu ketika ada event aja. Kayak misalkan yang itu snack sama farm itu penjualannya nggak setiap hari, tapi ada stok, ada barang, lebih seperti itu. Dan yang snack itu juga pesan, kita hanya modal foto aja Mbak. Jadi nanti paket-paketan seperti itu, nanti kita eksekusi seperti itu. Oke, jadi kuncinya harus ada satu yang utama yang jadi pegangan gitu ya Mas. Terus yang untuk yang sisanya ya cuma sebagai tambah-tambah lah gitu. Tapi tetap harus ada satu yang benar-benar yang buat harian yang pokoknya gitu ya Mas ya. Iya, karena kan itu dari saya itu sebenarnya ya kalau dibilang pengusaha profesi ya bukan, wong itu juga karena karena waktu luang dan hobi, dan alhamdulillah bisa mencukupi harian, ya dijalani aja lah, nggak masalah. Iya, luar biasa banget ya, hobinya menghasilkan duit ya, lumayan banget nih Mas Irfan nih. Oke, selanjutnya nih aku mau tanya nih Mas, ada nggak sih yang Mas Irfan lakukan, persiapan apa aja gitu yang Mas Irfan lakukan untuk dulu pas memulai bisnis itu, modalnya Mas Irfan itu apa? Apakah cuma yang penting niat aja? Apakah harus pakai modal? Apa gimana nih persiapan yang harus dilakukan sebelum kita memulai bisnis? Oh ya, sebenarnya untuk kayak modal awal kita semua itu sama sebenarnya. Yang penting kita dari awal itu menjaga kepercayaan entah dari saya dengan customer, atau dari saya dengan atasan, atau dari saya dengan pedagang lain. Karena sebagai pedagang itu sebenarnya modal awal kuncinya itu kepercayaan. Karena kalau kita tidak percaya, kita pinjam barang, kita reseller, kita istilahnya kan karena pengusaha itu modal awal nggak semua banyak. Kadang ada beberapa yang pemodal, mungkin kita bisa melihat di podcast itu ada yang bisa pinjam uang dan lain-lain. Nah, saya tidak mengambil resiko, tapi saya istilahnya menjaga kepercayaan kepada mitra-mitra yang saya ajak. Contohnya snack. Sebenarnya snack itu saya nggak modal belas, cuma modal foto sama istilahnya rumah. Sebenarnya rumah itu istilahnya rumah saya sebelah sini. Jadi nanti untuk pemesanan antar ke sini, nanti uang ketika sudah pembayaran baru dikasih. Jadi modal foto aja, modal kepercayaan ke teman-teman, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk yang ikan itu sebenarnya dulu ya menyisihkan uang saku sih, karena dulu ya mungkin bisa dilihat uang saku 1.000, ya itu kita bisa menyisihkan antara istilahnya 100 atau 200 itu. Nanti ikan itu juga sekali beternak itu tidak seperti ikan-ikan biasa. Jadi sekali ternak misalkan 50, nah itu nanti dikembangkan sendiri, nanti baru dibesarkan, kurang lebih seperti itu. Yang penting kunci utama dari bisnis saya itu kepercayaan, menjaga percaya entah dari customer atau dari rekan kerja. Oke, jadi intinya yang pertama itu nggak perlu modal banyak, nggak perlu persiapan yang apa-apa, tapi yang penting harus menjaga kepercayaan ya Mas ya. Ibarat itu kepercayaan seperti kaca Mbak.
Kalau Oh iya, udah retak nggak bisa nggak bisa diperbaikin. dikembalikan lagi. Iya, Iya, betul sekali. gitu. Benar. Tapi pernah nggak sih Mas rasanya bosen gitu kalau pas jualan gitu kan udah lama nih Mas Irfan Ya, Nugroho nih mulainya udah dari SMP kan ya mulai bisnis ya, kecil-kecilan lah istilahnya. ya. Pernah nggak sih kayak bosen gitu, wih dodolan terus kesel aku atau batinnya kok rale akeh-akeh gitu. Pernah nggak sih terbesit kayak gitu Mas? Sebenarnya pernah Mbak, cuma ya karena kan saya yakin suatu saat bisnis itu bisa berkembang. Yang penting kita konsisten, tetap berusaha. Walaupun karena kan untuk apa ya, kata pebisnis itu bukan apa ya, tidak seperti kayak PNS gitu Mbak, yang setiap bulan itu ada terus gajinya. Iya. Pebisnis itu ada kita masanya kita mendapat banyak, ada yang sedikit. Jadi ada kadang malah beberapa hari atau beberapa minggu nggak dapat, itu juga pernah. Jadi ya, Fluktuatif ya Mas ya, nggak tentu. ya itu kita cara meyakinkannya ya udahlah, mungkin ini kan rezekinya baru sekarang tuh baru segini. Nah, karena kan kita bisa melihat karena kemampuan kita juga segini, ya mungkin dari Allah juga kasih kecobaan ya menurut kemampuan masing-masing hambanya. Jadi kita tidak istilahnya memaksakan. Bosen ya nggak masalah, bosen dilewati aja. Kita bisa mencari istilahnya angin segar, kita bisa melihat di sekarang kan banyak kayak sosial media kayak Google, nah ada YouTube. Nah dari situ kita ketika bosan kita cari inovasi apa yang itu membuat bisa istilahnya dari inovasi tersebut kita bisa membuat bisnis-bisnis itu bisa menjadi menarik, apakah dengan nanti istilahnya pamflet atau dengan pengemasannya atau packaging atau dengan istilahnya istilah yang lain kayak seperti kita cari inovasi ke teman Facebook atau teman pebisnis yang lain. Oke, jadi intinya kalau bosen tuh malah nggak boleh berhenti, tapi harus makin lebih berinovasi lagi gitu ya Mas ya untuk produknya. Ya, kalau menurut saya seperti itu Mbak, karena saya pernah mengalami bosen tuh, ya kalau dihitung banyak sih sebenarnya, karena kan itu bisnis nggak istilahnya bukan harian, bukan kayak seperti sembako yang setiap hari orang butuh. Nah itu kan hanya momen-momen aja. Nah dari itu saya istilahnya cari informasi, cari referensi. Dan alhamdulillah dari bisnis-bisnis itu malah dapat teman-teman banyak, entah dari dalam Jogja, luar Jogja maupun luar pulau juga. Iya. Jadi dari itu kita bisa sharing dan alhamdulillah malah yang penting kita jaga kepercayaan, yakin bisa, ya udah jalan. Oke, jadi malah nggak boleh terus luntur semangatnya ya kalau bosen gitu. Malah nggak akan berkembang lagi kalau kita bosen luntur semangat terus berhenti. Nah tapi pernah nggak sih Mas mengalami merasa gagal gitu ketika berbisnis gitu? Misal contohnya, aduh kok batinnya masih gitu, kok profitnya nggak sesuai yang dipengenin gitu. Pernah nggak sih atau kegagalan apa yang pernah Mas Irfan Nugroho ini alami ketika berbisnis dari SMP dulu sampai sekarang? Ya, untuk gagal itu semua pebisnis itu pernah mengalami gagal. Kalau nggak gagal berarti belum jadi pebisnis. Iya, karena bener, itu sebagai apa ya, sebagai lewat atau sebagai proses untuk kita bisa menjadi kuat. Nah dari situ saya dulu pernah mengalami gagal tuh, malah tombok itu pernah. Itu yang terutama yang itu apa, ikan sama snack itu. Dari awal kita kontrak harga segini, dilala pas hari H harga dari yang membuat snack itu malah mahal. Kemudian dari yang ikan ekspedisinya naik. Wah, dari situ ya gimana, karena kita juga udah menjaga kepercayaan dari orang yang pembeli itu, ya udah tombok nggak masalah, yang penting kepercayaan pembeli berkelanjutan itu masih ada. Nah itu kuncinya tuh sebenarnya kalau pebisnis tuh harus gagal, malah harus gagal sampai dulu. Iya, karena kalau pebisnis itu untung terus, dia nggak tahu posisi di bawah, dia tidak tahu ketika nanti teman-teman atau mungkin dari di sini yang hadir bisa melihat kayak apa kegagalan itu seperti apa toh. Ketika kita posisi di bawah itu seperti apa, kita bisa melihat enaknya aja. Nah dari enaknya itu aja malah kita bisa tergiur, tahu-tahu jeluk, waduh, malah nggak berkembang hilang. Iya, kena angin. Itu ibarat seperti pohon lah Mbak. Nah itu kalau pohon itu nggak punya akar yang kuat, ya udah rubuh, habis usahanya, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi malah dari kegagalan itu jadi nambah ini ya, istilahnya nambah ilmu lagi nih, nambah strategi lagi. Oh kemarin udah gagal, jadi besok strateginya harus gini gitu ya Mas ya.
Oke, tapi kalau dari Mas Irfan Nugroho sendiri nih, kalau misal mengalami kegagalan atau kesulitan gitu, atau misalkan bisnisnya nggak sesuai rencana kayak gitu, cara Mas Irfan sendiri mengatasi kegagalan tersebut tuh kayak gimana? Cara mengatasi ketika ada di fase down itu? Ya mungkin karena dulu ya Mbak, masa dulu itu belum ada warung kopi sebanyak sekarang. Nah, itu saya istilahnya mencari informasi, mencari referensi ketika kegagalan itu. Yang pertama, saya kan ketika jualan itu kan ada naik turun. Nah, pas posisi naik itu kita save dana yang untuk dana tidak terduga, dana darurat yang pertama. Yang kedua, kita cari referensi dari teman-teman pebisnis. Karena kan teman-teman bisnis, alhamdulillah teman-teman saya tuh lebih dulu, kebanyakan malah yang itu di atas kepala dua lah. Mungkin 30 tahunan ke atas. Nah, itu teman-teman itu saya ketemu di rumahnya, ajak ngobrol, Mas ini gimana toh? Kok dari yang saya pelajari yang ikan itu kok ini kok penjualannya menurun. Terus ini ikan banyak mati, ikan karena musim hujan semua mati semua. Atau mungkin nanti dari snack itu gimana toh? Nah, dari situ saya bisa mengambil kesimpulan kita perlu banyak relasi dari teman-teman ketika nanti mengalami kegagalan, karena support system itu dari teman-teman kita dan terkhususnya itu dari keluarga terdekat atau keluarga inti. Nah, dari keluarga inti tersebut saya harapkan teman-teman yang mau berbisnis, saya harapkan harus bisa mendukung. Jangan ya, mungkin awal-awal saya jujur mengalami awal-awal itu ya dicaci maki, ya nggak dipercaya tuh pernah, tapi ya saya pengen itu malah mencoba. dari lingkungan terdekat ya Mas ya yang bilang kayak gitu biasanya malahan. Iya. Saya pernah itu ngalami itu, terus ini yang apa ya? Ya boleh dibilang coba-coba aja, yang penting jalan itu, yang penting tidak merugikan yang istilahnya orang tua atau yang lain ya. Yang penting kita aja yang bisa backup. Ya udah jalani aja terlebih dahulu. Paman pernah dicaci maki, pernah dijauhin tuh ya pernah. Karena ya kita harus melewati ini, dan saya yakin suatu saat tuh bisa ada hari cerah lah. Jadi insya Allah bisa semua gitu. Oke, tapi kalau dari cerita Mas Irfan Nugroho sendiri nih, yang katanya pernah nggak didukung nih, kan itu kan jadi hal yang jadi hal yang berat banget buat kita mau melanjutkan bisnis gitu, terutama kalau yang nggak ngedukung itu malah dari istilahnya orang-orang terdekat gitu. Nah, gimana sih caranya Mas Irfan Nugroho buat meyakinkan diri atau mungkin meyakinkan lingkungan Mas Irfan ini supaya aku iso kok, aku masih bisa jalan gitu, aku bakalan bisa bangkit, aku bakalan bisa sukses gitu. Nah kadang itu kan jadi hal yang berat banget gitu buat kita sendiri gitu, orang terdekatnya aja malah gak ngedukung gitu. Kalau dari Mas Irfan sendiri gimana nih? Kalau saya sih yang istilahnya orang terdekat itu yang kita tunjukkan hasilnya aja. Kalau yang lain itu saya rasa kalau untuk penguatan diri sendiri itu silahkan cari referensi pengusaha yang berhasil. Lihat prosesnya, bukan lihat hasilnya sekarang, tapi lihat beberapa video atau istilahnya buku atau yang lain itu, kita bisa melihat prosesnya dulu itu seperti apa, berapa tahun untuk untuk memulai bisnisnya, hasilnya seperti apa. Jadi kita banyak mencari informasi, entah nanti dari buku lah, dari video, dari sosial media, dari koran kertas itu, atau mungkin bisa jadi selebaran, atau kita bisa melihat lingkungan sekitar. Karena lingkungan sekitar itu kita juga bisa melihat peluang-peluang apa saja yang dibutuhkan. Kayak misalkan di tempat saya ini, karena yang baru-baru ini kan terkhusus saya kan itu membuat pet shop, karena saya melihat peluang di sekitar saya belum ada toko pakan kucing gitu. Dan kebetulan banyak yang melihara kucing. Nah, dari situ saya ngambil kesimpulan, analisis untuk memulai, ya udah jalan aja gitu. Walaupun pernah alami sepi juga pernah, rame juga pernah. Yang penting jalani aja gitu. Kita punya yakin gitu aja sih. Oke, jadi yang penting harus yakin ya Mas ya. Dan kita sebagai kalau mau mulai bisnis itu harus pinter-pinter ngelihat peluang ya Mas. Iya. Kalau nggak ada analisis, kalau cuma ikut-ikutan, mohon maaf, banyak banget yang gagal. Iya, benar-benar. Contoh yang itu Mbak, istilahnya kayak kita bisa melihat
Yang kalau Mbak pernah lihat tuh yang kayak gingseng-gingseng itu. Iya. Dulu itulah itu karena ikut-ikutan atau mungkin kita bisa melihat yang paling gampang es kepal Milo, paham? Oh iya. Nah, itu Ya dulu banyak yang sempat booming ikut-ikutan. banget tuh. Nah, Iya. itu kan sekarang sudah hilang tuh. Nah, kita Hmm, kalau bisa tuh pebisnis itu punya inovasi, punya hal sendiri, keunikan sendiri. benar-benar. Mungkin nanti ketika di podcast pertama sampai podcast berikutnya itu setiap orang punya karakter Iya, masing-masing. Nah, nanti betul. dari kedisiplinan, entah dari usahanya, entah dari cara memperoleh modal ataupun Hmm, hasilnya. Kurang lebih seperti itu. iya. Oke, siap. Nah, oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, kalau dari Mas Irfan Nugroho sendiri, sebenarnya dulu motivasinya untuk berbisnis itu apa, Mas? Ada nggak sih mungkin prinsip atau moto yang Mas Irfan pegang sampai sekarang ketika berbisnis gitu, biar makin semangat gitu? Ya, sebenarnya kalau moto saya sendiri itu sebenarnya simpel aja. Kerja keras, kerja cerdas, gitu aja. Karena kalau ya cuma kerja keras toh, nggak ada kerja cerdas, kita capek. Kita nggak bisa istilahnya mengembangkan apa bakat kita. Masa kita jadi misalkan kita kalau kerja keras terus kita kan ya kita dikasih pendidikan juga sama orang tua. Nah, itu kan kita bisa belajar. Di situ kan juga ada kayak bidang kewirausahaan, bidang ekonomi. Nah, kita kan bisa melihat dari pelajaran tersebut bagaimana toh cara mengelola, bagaimana toh cara ini bisa menjadi itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kerja keras, kerja cerdas, sama disiplin. Dah, itu aja. Oke, jadi harus disiplin juga ya, Mas ya. Kerja Iya, keras, kerja cerdas, dan cerdas, juga harus disiplin. disiplin. Oke, Iya, luar biasa sekali nih moto dari Mas Irfan Nugroho. Mungkin bisa ya dicontek teman-teman yang mungkin pengen memulai bisnis nih atau sedang menjalani bisnis, bisa banget nih. Ada iya. tips-tips dari Mas Irfan Nugroho yang mungkin bisa diimplementasikan juga kepada teman-teman semuanya. Nah, oke, ini ada sebenarnya pertanyaan ini ya, pertanyaan yang cukup bisa dibilang eh, sebenarnya tuh kayak kita tuh ngapain sih Mas harus bisnis gitu? Kenapa bisnis itu penting menurut Mas Irfan Nugroho? Kenapa sih kita sebagai anak muda nih harus mau memulai untuk belajar berbisnis? Nah, sebenarnya sepele sih Mbak, karena kalau kita memulai bisnis itu kan kita sebenarnya tuh istilahnya mengimplementasikan, kita kan juga berorganisasi. Nah, dari situ kan kita bisa mengkoordinir teman-teman juga, kita membuat ide, kita membuat kayak proker. Nah, dari situ kita muncullah ide. Ide itu karena bisnis. Nah, sedangkan bisnis itu muncul atau kita harus berbisnis karena kita bisa melihat untuk lowongan atau pekerjaan semakin ke sini kan saya melihat PNS persaingan juga semakin sulit. Saya juga istilahnya persaingan dari 1.000 orang mungkin yang diambil hanya 10 atau 50. Nah, saya rasa kalau kita tidak memulai walaupun bisnisnya kecil nggak masalah karena kita masih muda, kita wajib mencoba. Nah, dari situ kita harusnya bisa menjadi bos. Bos walaupun kecil nggak masalah sebenarnya karena seorang pengusaha itu walaupun cuma dia sendiri ya sudah dibilang bos, walaupun anak buahnya 5 ya bos, 1.000 Iya ya juga benar, bos. Dari itu kita bisa bersemangat karena bisnis itu asik, bisa dicoba dan semua orang mempunyai kesempatan yang sama. Dan untuk generasi 2020 ke sini lah, karena kan kita juga pandemi juga, kita bisa memanfaatkan sosial media. Mungkin saya bisa garis bawahi di sini ada kayak Shopee, Tokped, dan mungkin e-commerce yang mungkin di Facebook itu juga ada. Itu kan kita kan juga anak milenial, bisa memanfaatkan sosial media tersebut. Nah, dari situ kita juga bisa memanfaatkan untuk bisnis. Walaupun saya dulu berbisnis sebenarnya
untuk mencari uang tambahan sebenarnya. Oh ya, karena keadaan jadi Awalnya malah, itu. iya betul. Nah, ada nggak sih pesan nih dari Mas Irfan Nugroho buat anak-anak muda sekarang yang mungkin masih takut buat bisnis, masih ragu-ragu nih mau memulai bisnisnya, atau mungkin takut gagal, takut memulai, bingung nih mau mulainya kayak gimana. Nah, ada nggak pesan-pesan dari Mas Irfan Nugroho buat teman-teman nih? Ya, mungkin kesan pesannya lebih ke persiapan mental terlebih dahulu sih ketika mau berbisnis. Yang pertama, kita mau mencoba. Yang kedua, modal kepercayaan. Dan yang ketiga, misalkan pun didukung orang tua, jangan melepas modal 100%. Karena kalau nanti gagal, usahanya hilang nanti. Jadi saya harapkan ketika misalkan didukung modal berupa uang atau hal yang lain, saya harapkan 30% buat modal awal. Ketika itu nanti gagal kan masih ada 70%. Nah, 70% itu 30% lagi untuk pemasukan awal. Nah, ketika habis antara 50%, nah silakan kita evaluasi dari bisnis tersebut, apakah bisnis itu bisa dilanjutkan atau harus berganti. Nah, dari situ kita bisa menilai nanti bisnis ketika berjalan kita tinggal sisanya dimasukin ke modal. Kalau itu bisnisnya nggak berjalan, kita berganti. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Jadi intinya setelah saya tangkap tadi nih, yang pertama itu harus persiapan mental dan harus mau mencoba gitu ya Mas, gak boleh takut-takut. Ya, sekarang banyak banget orang-orang itu pengen, tapi mereka tuh tidak mencari tahu bisnisnya tuh analisnya seperti apa. Analisis di sini bukan itu ya, kalau analisis SWOT yang mungkin teman-teman udah tahu, itu kan untuk jangka panjang. Yang pertama analisis pasar dulu aja. Kita bisa melihat apakah ketika kita menjual produk kita itu diterima di pasar enggak. Misalkan saya ambil contoh boba, mungkin Mbak Mirza pernah minum juga. Nah itu mungkin kita bisa melihat boba yang ada di dekat kampus atau di dekat kota sama boba yang ada di lingkungan sekitar kita, mungkin yang ada di dusun. Kalau harganya sama 15.000 ke atas kan nggak bakal ada yang beli kalau di dusun. Nah, dari situ kita bisa menyelesaikan, ya ada inovasi. Oh, cupnya dikecilin, atau bobanya dikecilin atau bobanya dikurangin. Nah, dari situ kita menemukan salah satu informasi, salah satu produk alternatif sehingga teman-teman mungkin warga sekitar bisa menikmati boba tersebut dengan harga yang lebih murah. Lebih seperti itu. Oke, jadi harus pintar-pintar analisis ya Mas ya. Awal jualan tuh nggak boleh ngasal aja, ngasal dengan buka ini langsung beli, langsung jualan gitu ya Mas ya. Harus pintar-pintar menganalisis dan tentunya harus punya mental yang kuat juga ya, karena bisnis tuh nggak cuma ngomongin untung aja gitu, tapi harus mau menerima resiko-resiko yang entah mungkin ntar tiba-tiba profitnya nggak banyak atau malah rugi dan lain sebagainya. Harus siap mental juga ya Mas ya, nggak cuma berharap profit terus. Oke, nah ini luar biasa sekali ya teman-teman. Sedikit obrolan kita bersama Mas Irfan Nugroho di hari ini, di podcast kita pertama ini. Banyak banget tadi, banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan tentunya sebagai generasi muda. Gimana kita harus membangun bisnis, gimana kita harus menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan, gimana kita harus mempersiapkan mental, cara memulai bisnis di awal itu seperti apa. Nah, semoga dari apa yang kita obrolin tadi bersama Mas Irfan Nugroho dapat menjadi insight buat teman-teman semuanya yang mendengarkan podcast ini. Jangan pernah takut untuk memulai bisnis ya Mas ya. Ya, benar. Jangan takut. Iya, jangan takut, tapi nggak boleh asal-asalan juga, nggak boleh asal bisnis, asal jual, harus analisis juga gitu ya Mas ya. Iya, benar. Kalau cuma coba-coba aja nanti ya itu resiko ya ditanggung penumpang. Iya benar, istilahnya nggak boleh FOMO, nggak boleh fear of missing out gitu ya bahasanya kalau zaman sekarang. Oke, luar biasa banget nih obrolan kita di podcast pertama ini. Sebenarnya saya masih pengen mengulik-ngulik banyak lagi nih dari Mas Irfan Nugroho, luar biasa banget. Masih muda, bisnisnya udah banyak banget, udah kemana-mana, luar biasa banget ya, bisa menjadi panutan dan contoh bagi teman-teman semuanya yang mendengarkan podcast
podcast, tapi karena waktunya terbatas, nanti bisa deh. Mungkin ada yang part 2 lagi, bisa banget ya Mas ya, nanti di lain waktu. Oke, mantap banget. Nah, buat teman-teman, jangan lupa buat follow di Instagram kami di @pcibnu Sleman, dan jangan lupa subscribe juga di YouTube kami di Pelajar NU Sleman, karena bakalan ada podcast entrepreneur selanjutnya yang bakalan lebih seru lagi. Kita bakalan menghadirkan banyak narasumber-narasumber lagi yang mungkin bisa menjadi pembelajaran buat kita semuanya yang mendengarkan podcast ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Irfan Nugroho yang sudah meluangkan waktunya ya Mas ya, terima kasih banget nih udah malam-malam udah mau meluangkan waktunya, pasti sibuk banget dan capek banget ya Mas. Nggak apa-apa, aman-aman. Oke, semoga ilmunya menjadi amal jariah ya Mas ya buat teman-teman yang dengerin, semoga Amin. apa yang dibicarain menjadi insight bagi kita semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Irfan Nugroho buat obrolannya di malam hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast pertama kita. Nantikan podcast-podcast kami selanjutnya di Podcast Entrepreneur di episode selanjutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Oke, nah ini recordnya udah selesai.